Baik, kita mulai di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai Address Resolution Protocol sebagai salah satu contoh protokol yang digunakan di dalam dunia nyata. Nah, Address Resolution Protocol ini merupakan salah satu protokol yang umum digunakan sebagai bagian dari IP Suite. Jadi kalau kita bicara mengenai protokol IP atau Internet Protocol, itu terdiri atas beberapa protokol terpisah yang bekerja untuk membentuk internet. Nah, Address Resolution Protocol merupakan salah satu protokol yang digunakan di dalam IP tersebut. Nah, kita melihat dulu skenario seperti ini. Di dalam suatu komunikasi antara dua komputer, agar komunikasi itu bisa terjalin dengan baik, maka setiap komputer harus mengetahui siapa lawan bicaranya. Dalam hal ini, mengetahui siapa lawan bicaranya itu diketahui dengan adanya kita mengetahui IP address. Selain itu, kita juga harus memiliki MAC address. Jadi kita harus memiliki kedua hal ini. Jadi IP address sebagai alamat logika di dalam jaringan internet, sementara MAC address itu digunakan sebagai alamat hardware yang digunakan oleh perangkat perangkat komputasi. Jadi MAC address itu akan menyatakan alamat dari Ethernet port yang digunakan oleh suatu komputer untuk berhubungan dengan jaringan internet. Nah, masalahnya yang sering kali kita tahu adalah IP address. Jadi pada saat kita biasanya membuat suatu program yang berhubungan dengan komputer lain, kita biasanya hanya mengetahui IP address. Contoh, kalau kita membuat pemrograman soket, di situ kita hanya menentukan IP address target, bukan MAC address target. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan MAC address? Kalau IP address akan lebih mudah diketemui. Jadi kalau misalnya kita menggunakan domain name, misalnya katakanlah www.stimik-amikbandung.acid, maka untuk mendapatkan IP address dari domain itu, kita cukup menghubungi DNS server atau domain name system server. Dari DNS tersebut kita akan bisa mendapatkan IP address-nya. Sementara bagaimana kita bisa mendapatkan MAC address-nya? Nah, Address Resolution Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mendapatkan MAC address dari IP address pada jaringan lokal. Meskipun demikian, sebenarnya ARP bisa digunakan lintas lokal, tetapi akan lebih mudah dilakukan pada jaringan lokal. Nah, sebelum kita masuk ke membahas lebih dalam, pada saat kita membahas mengenai Address Resolution Protocol, kita harus memahami dulu mengenai OSI layer. Nah, seperti yang kita tahu, IP address itu digunakan di layer 3 atau layer network sebagai penanda di mana komputer target itu berada. Jadi disinilah logical address itu berada. Sementara kalau MAC address itu terkait dengan data link layer, atau sebenarnya bisa juga terkait dengan physical layer. Jadi disinilah nanti kita membutuhkan. Jadi kalau kita tidak memiliki MAC address, kita tidak akan bisa mengirimkan datanya. Nah, Address Resolution Protocol sebenarnya hanya terdiri atas dua langkah. Jadi pertama adalah ARP request dan yang kedua adalah ARP reply. Nah, cuman agak sulit menggambarkan ARP request dan ARP reply dalam membuat time sequence diagram. Kenapa? Karena ARP request itu berupa broadcast, sementara ARP reply berupa unicast. Pada gambar yang Anda lihat, sebelah kiri itu adalah bagaimana kita melakukan ARP request. Kita bisa lihat bahwa host atau si komputer yang ingin mencari MAC address itu mengirimkan pertanyaan data ke semua komputer yang berada di dalam local network. Sementara kalau kita lihat di sebelah kanan, reply-nya itu hanya dikirimkan oleh satu komputer. Jadi tidak semua komputer yang mendapatkan broadcast message tersebut itu akan membalas. Nah, dari gambar ini pula kita bisa melihat bahwa dalam menjalankan Address Resolution Protocol, pertama, host atau komputer yang akan menjalankan ARP, dia akan mengirimkan suatu data.
broadcast ke semua komputer yang berada di jaringan yang kira-kira bentuknya itu seperti ini. Jadi pertanyaannya itu siapa yang punya IP address sekian? Tolong jawab jawabannya ke IP address saya. Ya kurang lebih seperti itu ke seluruh broadcast. Nah, saat semua komputer yang berada di dalam jaringan lokal tersebut menerima broadcast, dia akan mengecek apakah IP address-nya yang ditanyakan. Dalam kasus ini kita akan menemukan bahwa komputer yang di tengah itulah yang memiliki IP address yang diinginkan oleh target. Maka dia akan mengirimkan kembali reply-nya, MAC address saya adalah ini, ke hostnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah yang ditujukan pertama sekali. Jadi karena hostnya tidak tahu siapa yang memiliki IP address tersebut, dia akan lakukan broadcast dan nanti yang menjawab adalah yang memiliki IP address tersebut. Nah, tentu saja datanya tidak akan dikirim dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Nah, data yang dikirimkan dalam kedua PDU tadi itu dari bentuk menggunakan ARP paket. Jadi bentuk ARP paketnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk paket yang digunakan untuk mengirimkan request dan reply. Kalau Anda lihat angka di sini itu menyatakan bit, bukan byte tapi bit. Jadi kalau kita lihat satu blok yang misalnya ini berukuran 8 bit atau 1 byte. Nah, setiap byte-byte yang ada di sini, ini urutannya mulai dari yang paling atas ke kanan, kemudian ke bawah. Jadi kita akan membacanya pertama adalah hardware type, 2 byte pertama adalah hardware type, 2 byte kedua adalah protocol type, 1 byte selanjutnya adalah HALEN, byte selanjutnya adalah VLAN, 2 byte selanjutnya adalah operation, dan seterusnya. Seperti itulah kalian akan membaca diagram paket ini. Nah, di sini ada beberapa data yang dikirimkan dalam satu paket atau satu PDU. Nah, di sini H-type itu akan menjelaskan mengenai tipe network link protokolnya. Misalnya adalah Ethernet. Di sini Ethernet itu berarti nanti hardware type ini akan nilainya 1. Atau dalam bentuk, sebenarnya nanti akan nilai 1 itu dalam bentuk okta hex. Jadi hex desimal, yaitu antara 00 sampai FF untuk 1 byte-nya. Jadi kalau 01, kalau misalnya 1, berarti di sini karena 2 byte itu akan membentuk nilainya 0001. Nah, protokol type atau P-type ini adalah menjelaskan protokol yang menggunakan ARP ini atau protokol atasnya, layer di networknya. Ya, biasanya kalau pilihannya antara IP version 4 atau IP version 6, dan itu dinyatakan dalam 2 byte angka. Nah, kemudian HALEN sama VLAN ini hanyalah menyatakan panjang dari data hardware dan protokol type-nya. Yang paling penting selanjutnya adalah operation. Operation ini akan menyatakan paket ini dikirim sebagai apa. Apakah dia dikirim sebagai request ataukah dia dikirim sebagai reply. Angkanya Anda bisa lihat bahwa kalau request maka di sini akan bernilai 1, sementara kalau reply bernilai 2. Sekali lagi, ini nanti akan dalam bentuk heksadesimal, berarti nilainya kalau request adalah 0001, sementara kalau reply adalah 0002. Nah, kemudian dua blok ini sebenarnya menyatu, cuman karena panjangnya adalah total panjangnya adalah 6 byte, dia tidak cukup di dalam satu baris, dipisah 2. Nah, 6 byte ini akan berisi mengenai alamat MAC address atau MAC address pengirim. Jadi MAC address pengirim juga harus disertakan supaya nanti jawabannya bisa dikirimkan ke sini. Ingat sekali lagi bahwa untuk mengirimkan data Anda membutuhkan 2 alamat, yaitu MAC address dan IP address. Nah, sender IP ini juga sama, ada 6 digit, ini byte-nya lebih sedikit,
ada 4 byte IP address. Jadi ada 6 byte MAC address dan ada 4 byte IP address. Dan ini adalah milik pengirim untuk menyatakan siapa yang mengirimkan datanya. Nah, kemudian target HA ini adalah MAC address target. Pada pada request ini tidak akan ini biasanya digasikan atau tidak dihiraukan. Kenapa? Karena inilah nanti diisi oleh reply. Jadi kalau reply baru ada isinya. Nah, target IP address ini harus diisi karena ini yang akan menyatakan permintaan. Kalau di request ini akan menyatakan mana yang diminta MAC address-nya. Nah, kita akan melihat contohnya. Baik, ini adalah contoh dari ARP paket untuk request dan reply. Sebelah kiri kalian akan bisa melihat itu adalah contoh dari request-nya. Sebelah kanan adalah reply. Di sini yang 6 byte data pertama tidak akan saya isi. Kita ignore saja untuk saat ini atau kita tidak akan hiraukan. Nah, di sini kalian akan lihat ini adalah tipe operasinya. Di sini kita lihat dalam bentuk heksadesimal itu nilainya adalah 0001. Yang berarti nilainya adalah 1 yang menyatakan ini adalah request modenya. Kemudian ini adalah 6 byte MAC address milik pengirim. Anggap saja nilainya AA semua. Kemudian kalau ini kita lihat contoh yang tadi yang pertama. Pada saat kita melihat ARP, IP address hostnya adalah 192.10.10.4 sebagaimana kita lihat tadi di gambar. Nah, kemudian ini kan harusnya yang merah selanjutnya ini adalah MAC address milik target. Nah, karena ini request yang membutuhkan MAC address-nya, maka kita akan mengisi ini menjadi broadcast MAC address, yaitu FF semua. Jadi 6 digit, ya 6 byte FF. Ini yang menyatakan berarti ini request. Jadi tidak boleh kosong tapi diisi semua dengan F karena tidak ada MAC address hardware yang alamatnya seperti ini. Nah, kemudian yang ini yang terakhir adalah data IP address yang diinginkan yaitu tadi 192.10.10.2. Maka ini data request ini akan di-broadcast ke seluruh jaringan lokal. Nah, pada saat komputer 192.10.10.2 mendapatkan request ini, dia akan mengubah sedikit paket tersebut menjadi seperti ini. Jadi yang diubah pertama adalah operasinya. Jadi operasinya yang tadinya 001, sekarang diubah menjadi 0002. Yang menyatakan bahwa ini adalah paket reply. Kemudian untuk MAC address pengirimnya tidak diubah. IP address pengirimnya juga tidak diubah. Nah, sekarang yang diubah sebenarnya adalah ini. MAC address milik si 192.10.10.2. Jadi, bagian yang ini semua menyatakan MAC address milik si target. Jadi, sekarang dia ubah bahwa ini adalah MAC address miliknya. Jadi yang diubah hanya 2 ini saja di dalam melakukan reply ARP paket. Dan ini dilakukan dalam 1 kali langkah. Jadi request, kemudian langsung reply. Tidak ada langkah lain selain itu. Cuman bedanya adalah request-nya dilakukan dalam bentuk broadcast, reply-nya dilakukan dalam bentuk unicast. Nah, ada beberapa catatan yang harus Anda ketahui mengenai ARP. Jadi pertama, biasanya ARP itu memiliki cache. Cache itu digunakan untuk menyimpan MAC address yang sudah diperoleh dari request ARP sebelumnya. Sehingga kalau misalnya kita akan mengkontak suatu IP address lagi, asumsikan bahwa itu adalah static, maka kita tidak memerlukan memanggil ARP lagi untuk mendapatkan MAC address ini. Nah, kalau Anda ingin melihat cache MAC address di dalam komputer Anda, coba Anda buka komen Windows di komputer Anda kalau misalnya Anda menggunakan Windows, atau kalau menggunakan Linux, silahkan menggunakan komen lain Linux Anda. Nah, kalau di Windows, Anda bisa mengetikkan komen ARP spasi -A ke dalam komen lain tersebut, maka nanti kalau kalian masukkan komen tersebut,
komputer akan mengembalikan list IP address dan MAC address yang diperoleh dari proses ARP sebelumnya. Jadi ada cache ARP sebelumnya. Nah, kalau tidak ada, itu berarti yang nomor 2, yaitu cache memiliki timeout period. Jadi, cache-nya itu tidak akan disimpan selama-lamanya. Jadi ada batas waktu seberapa lama suatu MAC address itu disimpan di dalam cache. Nah, ini sangat tergantung pada settingan di komputer. Sehingga kalau nanti misalnya kita sudah pernah menghubungi suatu IP address dan meminta ARP request, kalau misalnya MAC address-nya sudah tidak disimpan, maka kita harus memanggil lagi ARP-nya. Tetapi kalau masih disimpan, maka kita tidak perlu memanggil ARP-nya. Nah, kalau kita lihat fungsi protokol di dalam ARP, bila kita melihat pada fungsi-fungsi protokol yang sudah kita pelajari di awal semester, ARP itu merupakan protokol yang memiliki fungsi sebagai connection management, karena tugasnya dia adalah untuk utamanya adalah mengatur koneksi antara komputer yang akan berhubungan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kalau kita lihat, ARP itu kan digunakan agar supaya kedua komputer itu bisa berhubungan, yaitu dengan menggunakan MAC address-nya. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat bahwa protokol ini sebenarnya masuk ke dalam fungsi connection management meskipun tidak langsung. Nah, kalau kita lihat di awal semester pada saat kita membahas mengenai fungsi protokol, kita akan lihat bahwa fungsi connection management itu terkait dengan synchronization. Banyak fungsi yang termasuk connection management itu juga termasuk fungsi synchronization. Contohnya adalah yang kita bahas 2 pertemuan sebelumnya di Davis Schroeder. Itu adalah connection management yang juga memiliki fungsi synchronization. Tetapi kalau kita lihat ARP hanya murni connection management. Dia tidak punya fungsi synchronization. Jadi karena ARP hanya digunakan untuk membentuk koneksi saja, tetapi dia tidak punya fungsi di mana kita akan membuat kedua komputer itu dalam state yang sama atau state yang siap untuk melakukan koneksi. Hanya mendapatkan IP address saja. Itu kenapa kalau kita lihat ARP hanya merupakan protokol yang memiliki fungsi connection management. Nah, ARP sebenarnya tidak se-rigid itu ya, tidak sekuat itu karena ada suatu serangan yang sudah sering dilakukan di dalam ARP. Meskipun demikian, ARP masih sering digunakan di lingkungan jaringan karena dia sangat mudah dilakukan. Jadi kita mengenal ada yang namanya ARP poisoning atau spoofing. Jadi dalam serangan ini, yang menjawab MAC address-nya itu bukanlah IP address yang sesungguhnya. Contoh kalau kita lihat tadi yang koneksi contoh ARP kita di awal, yang seharusnya menjawab adalah IP 192.10.10.2. Tetapi di dalam poisoning spoofing, katakanlah IP 192.10.10.3 itu adalah suatu IP yang ingin melakukan penyerangan. Maka di dalam ini dia si 192.10.10.3 tersebut dia akan mengembalikan reply yang menyatakan IP tersebut milik dia dengan MAC address-nya adalah MAC address dia. Dan nanti akhirnya si host tadi akan mengirimkan data yang seharusnya ke 192.10.10.2 ke 192.10.10.3. Nah, ini terjadi karena 2 alasan. Pertama, ini biasanya terjadi pada ARP yang melintasi batas local network. Katakanlah kita punya 2 jaringan utama, atau 2 jaringan yang berbeda dan ada 2 komputer yang ingin berhubungan. Maka mau tidak mau kita harus bisa mendapatkan ARP dari jaringan lain tersebut. Nah, pada saat seperti itu biasanya kita akan menggunakan yang menjawab ARP di suatu local network itu adalah suatu proxy. Misal provider kita atau switch kita dan yang lain-lain. Jadi bukan komputer itu langsung yang menjawab ARP request-nya. Jadi di sini ada pihak ketiga yang akan menjawab ARP request.
Nah, kemudian kalau kita lihat dari proses dari ARP tadi, tidak ada mekanisme untuk melakukan autentifikasi. Berbeda dengan Kerberos atau Needham Schroeder yang kita bahas minggu kemarin, di situ ada suatu mekanisme yang memastikan identitas pengirim data. Sementara kalau kita lihat ARP, tidak ada identitas tersebut. Jadi hanya ada IP address dan MAC address, tetapi tidak ada mekanisme yang mengatakan bahwa IP address tersebut memang terkait dengan MAC address tersebut, atau bahwa pengirimnya memang yang punya IP address atau MAC address tersebut. Jadi kedua hal ini akan membuat serangan terjadi. Nah, pada gambar Anda akan bisa melihat bagaimana sebenarnya ARP poisoning ini terjadi. Jadi kalau sudah ini terjadi, maka nanti akan semua paket yang dikirimkan oleh si host akan masuk ke dalam penyerang, yang akan yang menandakan ini terjadi man in the middle attack. Nah, itu semua merupakan penjelasan mengenai ARP. Di sini sekali lagi kita lihat bahwa protokol yang umum digunakan, bahkan digunakan sampai saat ini, masih memiliki kelemahan-kelemahan. Sebenarnya di dalam Windows ada protokol yang digunakan dengan fungsi yang serupa seperti ARP, namanya neighboring protokol. Jadi dia sebenarnya untuk menemukan itu, tapi itu hanya berlaku untuk komputer Windows saja. Sementara kalau ARP itu berlaku untuk siapapun, tidak terbatas OS-nya. Baik, demikianlah penjelasan mengenai ARP. Anda akan bisa membahasnya lebih lanjut di dalam diskusi bila masih ada pertanyaan mengenai ARP ini. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya.